Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 MTS Rumiyah. Hari ini kita kembali melanjutkan materi PKN semester genap tahun 2020-2021. Hari ini kita akan belajar tentang komitmen kebangsaan. Silahkan dibuka bab 6 tentang komitmen kebangsaan. Silahkan dibuka materinya. Nah, sebagai awal untuk belajar di bab ini, subbabnya adalah masa atau momen komitmen kebangsaan dari zaman ke zaman, ya. Oke, siap ya. Jadi komitmen kebangsaan di Indonesia, di negara kita ini muncul dan lahir dalam berbagai zaman yang berbeda, terbagi dalam berbagai zaman yang berbeda. Ya, ada 4 zaman, ada 4 periode kalau penulis di materi panjenengan itu mengatakan ada 4 periodisasi komitmen kebangsaan yang berlangsung di Indonesia. Periodisasi yang pertama adalah pada era sebelum pergerakan nasional. Ya, yang pertama adalah pada era sebelum pergerakan nasional. Pada era itu, ketika zaman itu, wilayah yang sekarang bernama Indonesia ini masih berupa kerajaan. Berbagai kerajaan, ada Majapahit, ada Sriwijaya, ada Demak dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu, pada masa era kerajaan itu, di dalamnya juga termasuk ada pemeluk-pemeluk agama yang berbeda. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ya. Mereka hidup berdampingan secara damai. Nah, kondisi ini yang diceritakan oleh berbagai pihak ini menjadikan sebagai indikator atau tanda, salah satu indikator bahwa komitmen kebangsaan berupa kerukunan hidup beragama sudah terjadi pada masa itu. Sehingga pada periode pertama komitmen kebangsaan ini, kehidupan antar umat beragama sudah terjalin cukup damai. Ya, itu. Kemudian periode yang kedua, periodisasi yang kedua adalah masa pergerakan nasional. Oke. Perlu diketahui anak-anak kelas 8, sebelum masa periodisasi pergerakan nasional, komitmen kebangsaan, perjuangan Indonesia itu masih bersifat lokal. Ya, masih bersifat lokal, masih bersifat kedaerahan. Ya, sebelum ada pergerakan nasional, ada perjuangan Pangeran Diponegoro, ada perjuangan Sultan Hasanuddin. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Sehingga pada masa itu belum berdampak secara utuh, secara nasional, karena masih bersifat kedaerahan. Sehingga komitmen kebangsaan Indonesia pada masa ini diawali dengan munculnya organisasi pergerakan yang pertama. Ya, diawali dengan munculnya organisasi pergerakan yang pertama, yaitu organisasi Budi Utomo, ya, yang diketuai oleh ketua yang pertama adalah Dr. Sutomo. Itu. Nah, setelah munculnya organisasi Budi Utomo, muncul juga organisasi-organisasi lainnya yang juga berlandaskan kepada pergerakan nasional, sehingga mereka pada masanya, pada prosesnya menjadi satu, bersatu mewujudkan komitmen kebangsaan, sehingga lahirlah namanya Sumpah Pemuda melalui Kongres Pemuda kedua. Ya, itu. Jadi komitmen kebangsaan pada periode kedua ini, pada era pergerakan nasional, ditandai oleh munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang menyatukan tekad ingin membuat Indonesia, bangsa Indonesia lebih baik. Ini yang dimaksud komitmen kebangsaan pada era periodisasi kedua.
Kemudian priorisasi yang ketiga adalah komitmen kebangsaan pada era proklamasi kemerdekaan dan perang mempertahankan kemerdekaan. Pada priorisasi ini, Mas, komitmen kebangsaan kita diuji, ya, dengan sebelum kemerdekaan, pada awal proses sebelum proklamasi kemerdekaan, tokoh-tokoh Indonesia yang berlatar berbeda itu membuat kesepakatan, mulai menyatukan pendapat, menyusun dasar negara Pancasila, kemudian menyusun undang-undang dasar, ya, menyatukan komitmen kebangsaan sehingga proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno bersama Dr. Muhammad Hatta, sehingga disahkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu. Ini adalah komitmen kebangsaan pada masa itu, menyatukan berbagai perbedaan demi satu tekad komitmen, yaitu memerdekakan Indonesia. Oke. Apakah berhenti di situ? Tidak, ternyata. Pada priorisasi ini setelah proklamasi kemerdekaan masih terjadi peperangan atau perang mempertahankan kemerdekaan. Komitmen kebangsaan kita diuji dan ternyata berhasil. Kenapa berhasil? Perang-perang yang terjadi pada masa pasca kemerdekaan atau perang kemerdekaan ini ternyata juga melibatkan rakyat. Rakyat berani bersatu dengan tentara TKR pada waktu itu, bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya, banyak perang kemerdekaan yang luar biasa dahsyat, bahkan diakui sebagai salah satu perang terdahsyat pada Perang Dunia Kedua, yaitu Pertempuran Surabaya November tahun 1945. Pertempuran ini luar biasa, bahkan diakui sebagai salah satu perang terdahsyat pada era Perang Dunia Kedua. Ya, luar biasa Indonesia karena berhasil menewaskan salah satu jenderal andalan Inggris pada waktu itu yang bernama AWS Malabi. Ya, itu. Ada lagi pertempuran Ambarawa di Semarang, ya. Kemudian juga tahun 45-an, ya. Kemudian ada namanya pertempuran di Bali, Puputan. Tahun 46-an, ya. Ini adalah luar biasa. Peperangan-peperangan yang terjadi karena mempertahankan kemerdekaan ini salah satu wujud komitmen kebangsaan Indonesia. Ya, komitmen kebangsaan Indonesia. Kemudian priorisasi yang keempat, ya, priorisasi keempat komitmen kebangsaan adalah pada periode setelah kemerdekaan. Ya, pada periode setelah proklamasi. Pada periode ini komitmen kebangsaan, dinamika atau hal yang terjadi pada komitmen kebangsaan adalah lebih kepada tantangan bangsa Indonesia menjalankan komitmen kebangsaan di era globalisasi dan menonjolnya perbedaan atau keragaman. Ya, tantangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan komitmen kebangsaan adalah adanya keberagaman yang ditonjolkan, sehingga kita harus bisa menyikapi itu dengan lapang dada, dengan sikap yang positif, yaitu menerima keberagaman demi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, provokasi oleh pihak-pihak tertentu tentang keberagaman di Indonesia pada era setelah kemerdekaan ini sampai tahun 2021 makin masif dilakukan, makin luas dilakukan, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki komitmen besar terhadap kebangsaan Indonesia harus bisa menyikapi itu secara positif. Keberagaman biarlah terjadi. Ini adalah nilai positif bangsa Indonesia, sehingga kita tidak perlu risau menyikapinya. Kita justru sebaliknya, keberagaman di Indonesia adalah nilai plus yang tidak tentu dimiliki oleh bangsa yang lain. Kemudian tantangan lain komitmen kebangsaan di era ini adalah munculnya globalisasi.
produk-produk globalisasi luar biasa. Anda lihat sendiri ponsel, telepon pintar. Telepon pintar itu bagi saya adalah salah satu ujian, ya, ujian untuk mewujudkan komitmen kebangsaan. Kenapa tidak? Karena dengan adanya telepon pintar itu, maka tradisi-tradisi gotong royong, tradisi-tradisi kebangsaan untuk memperkuat kebangsaan rentan hilang. Silaturahim tidak menjadi hal utama lagi. Silaturahim dengan tatap muka, bertemu, berkumpul tidak menjadi hal utama lagi. Banyak kalangan milenial yang lebih asik bersilaturahim melalui dunia maya dengan video call. Padahal zaman sebelum ada smartphone, silaturahim dengan bertatap muka, bertemu, ini menjadi hal lazim di Indonesia sehingga memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini jangan sampai tergerus. Budaya-budaya tradisi seperti ini jangan sampai tergerus hanya karena produk globalisasi. Produk globalisasi tidak masalah kita terima, tetapi budaya-budaya tradisi kita yang memperkuat kebangsaan, komitmen kebangsaan tetap harus dilestarikan. Seperti bersilaturahim, berkumpul, berdiskusi secara tatap muka, tidak melalui smartphone atau video call. Saya kira itu pertemuan kali ini. Tugas Anda adalah silakan seperti biasa merangkum materi ini untuk kelas 8 yang siswa di rumah bisa mengirimkan saya melalui jawab pribadi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.